Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Ya, di hari Senin ini banyak orang nggak suka di Senin ya, karena habis liburan ya. Tetapi semua hari adalah baik dan kita bersyukur tentunya ketika kita kembali bisa sampai di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, Tuhan juga yang menuntun kita supaya kita bukan hanya mengerti, tetapi kita bisa menjadi pelaku firman. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan kita dan menuntun serta menerangi langkah hidup kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat, anugerah dan berkat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Kau yang mengurapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, dan bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, renungan pagi hari ini saya mengambil tema Tuhan sumber kekuatanku. Ya, jadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara ini apa? Yang namanya segala perkara, perkara apapun. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apa yang menjadi beban hidupmu. Ya, coba cek masing-masing. Engkau punya pergumulan apa? Engkau punya masalah apa? Entah itu besar, entah kecil, berat, ringan. Ya, segala perkara itu kita bisa menanggungnya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, dapat kutanggung. Tetapi perhatikan, bukan di dalam diriku sendiri. Bukan dengan kekuatanku sendiri. Kita menyadari bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa, tidak akan kuat. Itulah kenapa Tuhan memberikan penolong bagi kita. Yaitu Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu, mari perhatikan ayat ini. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan kita diberi kekuatan sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Perhatikan ya, di dalam Dia besar ini Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku memampukan aku bisa menanggung segala perkara. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Rasul Paulus ini. Jadi artinya ketika kita dalam pergumulan yang berat, kadang kita kehilangan kekuatan, merasa tidak mampu lagi, merasa nggak kuat lagi, dan kita nggak tahu mesti berbuat apa. Ya, perhatikan ayat ini. Nyatakan dengan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ya, kita perkatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bila perlu sebutkan masalahmu, pergumulanmu apa di hadapan Tuhan dan mulai ucapkan ya, masalah misalnya nih, masalah pekerjaanku, masalah keuanganku, masalah kesehatanku, ya aku bisa menanggung di dalam Tuhan. Ingat, kalau di dalam Tuhan, ya tentu kita akan beroleh kekuatan. Ingat, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu kita terbatas dan kita tidak mampu sendiri. Tuhan mengerti akan hal itu sehingga Dia turun tangan. Dia mau memberi kekuatan ya ketika kita menghadapi beban yang berat, pergumulan yang berat. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan justru putus asa, justru menjadi lemah, justru akhirnya menyerah. Sebaliknya, ketika masalah datang, memang tidak dipungkiri berat mungkin masalah kita. Bisa saja masalah kita ini sangat-sangat berat, bukan hanya berat lagi. Secara manusia nggak kuat mungkin kita. Tetapi pegang ayat firman Tuhan ini. Segala perkara, apapun masalahku, dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau di dalam Tuhan di sini bukan gagah, bukan kuat kita, bukan kemampuan kita sendiri, tetapi ada Tuhan sumber kekuatan kita. Dia yang memampukan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi pergumulan,
dan akhirnya bisa melewati pergumulan itu, bisa menanggung akan beban hidup yang berat itu dan berkemenangan. Ingatlah, itu bukan gagah kuat kita. Sudah semestinya kita mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Sudah semestinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan merasa lebih, ya aku bisa kan. Bukan gitu. Sebaliknya, aku bisa karena Tuhan. Ya, jadi sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatanku, bukan diriku sendiri. Ya, jadi artinya apa? Setelah engkau melewati pergumulanmu, ketika engkau bisa mengatasinya dan berkemenangan, selalu saya ingatkan dua hal. Yang pertama, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kekuatan dan memampukan kita menanggung segala perkara tadi. Entah perkara apa yang saudara sedang hadapi. Yang kedua, selalu bersaksi. Ceritakan kepada orang lain bagaimana kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ingat, kalau bersaksi hati-hati, jangan kita yang dilihat orang, jangan orang langsung justru kagumnya sama kita, bukan kepada Tuhan. Bersaksi yang benar adalah ketika kita memberikan kesaksian, orang itu semakin kagum akan Tuhan. Semakin orang itu lebih sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang mendengar kesaksian kita semakin ingin mengenal Tuhan. Nah, itu baru kesaksian yang benar. Tetapi sebaliknya kita bersaksi, akhirnya orang, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Tuhannya nggak kelihatan. Itu bukan bersaksi. Ya, itu namanya kalau anak saya bilang pamer. Ya, hati-hati loh ya, beda-beda tipis ini. Ya, karena itu mari cuma dikasih Tuhan, apapun masalahmu, kita punya Tuhan sumber kekuatan yang akan memampukan, yang akan menolong, yang akan menopang hidup kita. Sehingga dengan iman kita bisa menanggung segala perkara yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan selalu ingatlah, bersyukurlah ketika engkau melewati semua dan berkemenangan. Dan jangan lupa bersaksi, ceritakan apa yang telah Tuhan buat. Biarlah melalui kesaksian kita, orang lain juga akhirnya boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada yang bergumul, masalahmu berat, mari datang kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan katakan kepada dirimu sendiri. Ya, boleh kita bicara kepada diri kita sendiri. Memotivasi diri kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah itu terjadi atas hidup kita. Dan kita pun dikuatkan olehnya. Amin. Tanpa doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami menyadari kami terbatas. Kekuatan kami tidak seberapa. Tetapi seringkali kami menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan. Mungkin ada yang berlinang air mata karena beratnya beban hidup. Mungkin ada yang bergumul sekian lama dan tidak tahu mesti berbuat apa. Biarlah hari ini melalui firman ini Tuhan, Kau berikan kekuatan atas saudara-saudari kami ini Tuhan. Sehingga dia bisa menanggung segala perkara sesuai janji firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semuanya bisa terjadi karena Engkau yang berperkara. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, segala berkat menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lagi I don't like Monday, tetapi I like Monday. Saya suka hari Senin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.